Selamat pagi Pak Jayandi dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya Mika Aldinio akan mempresentasikan proyek saya bernama Sistem Rumah Sakit Cerdas. Proyek ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem rumah sakit cerdas berbasis IoT yang mengintegrasikan berbagai komponen untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan kualitas perawatan pasien. Sistem ini menggabungkan teknologi pemantauan real-time, otomatisasi ruangan, pengelolaan data terpusat, dan penghematan energi, sehingga rumah sakit dapat berfungsi secara optimal dalam menangani kebutuhan pasien dan lingkungan. Terdapat beberapa subproyek untuk mencapai proyek ini. Yang pertama ada monitor detak jantung dan oksigen pasien, sistem pendeteksi jantung untuk pasien, pasien lansia, sistem panggilan darurat pasien, sistem monitoring suhu tubuh, sistem keamanan akses ruangan, operasi dengan RFID, sistem penjadwalan obat otomatis, sistem penerangan otomatis di ruang perawatan, sistem monitoring kelembapan ruang operasi, sistem kontrol HVAC otomatis, sistem penyaringan udara otomatis di ICU, sistem penanda penggunaan alat medis otomatis, sistem pengendalian cahaya di ruang operasi, sistem pemantauan aktivitas pasien di ruang perawatan, sistem pendeteksi kebisingan di ruang perawatan dan ICU, sistem pengelolaan akses ruangan dengan face recognition, sistem otomatisasi tirai jendela di ruang perawatan, sistem manajemen energi rumah sakit, sistem pengingat cuci tangan untuk staf medis, sistem pengawasan penyimpanan obat di lemari es, dan terakhir ada sistem pencatatan data vital pasien otomatis. Dan masing-masing nama proyek ini sudah menjelaskan tugas-tugasnya. Subproyek pertama yang akan saya buat dengan AI yaitu sistem penjadwalan obat otomatis. Penggunaan AI dalam sistem penjadwalan obat dilakukan karena metode manual sekarang yang ada bersifat statis, kurang efisien, dan tidak responsif terhadap perubahan kondisi pasien. Selain itu, metode manual sering rentan terhadap kesalahan manusia seperti kelalaian atau jadwal yang tidak tepat. Dengan AI seperti Random Forest, jadwal obat dapat disesuaikan secara real-time berdasarkan data pasien seperti usia, riwayat penyakit, dan kondisi vital. AI juga mampu menganalisis data yang kompleks untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan personal. Hal ini meningkatkan efisiensi dengan mengurangi beban kerja staf medis, memastikan jadwal obat yang lebih aman, dan meminimalkan risiko overdosis atau efek samping. Oleh karena itu, penggunaan AI tidak hanya membuat penjadwalan lebih adaptif dan berbasis data, tetapi juga mendukung kualitas perawatan yang lebih tinggi bagi pasien. Untuk masalah kecerdasan yang ingin diselesaikan ada tiga, yaitu prediksi interval pemberian obat, rekomendasi dosis obat yang tepat, dan pengecekan kepatuhan minum obat dari pasien tersebut. Ketiga-tiganya menggunakan random forest untuk menyelesaikan dan memprediksi masalah-masalahnya. Untuk yang pertama, memiliki target revisi jadwal obat berikutnya, dan jenisnya sendiri ada regresi. Yang kedua ada dosis, dan jenisnya sendiri juga regresi. Yang ketiga ada target kepatuhan obat, dan ini juga berjenis regresi. Lalu untuk datasetnya tersendiri terdapat timestamp, ID pasien, nama pasien, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit, obat, dosis, frekuensi waktu pemberian, status kondisi, efek samping terakhir, kepatuhan obat, hasil lab terkini, jadwal obat berikutnya, waktu efek samping terakhir terjadi, dan revisi dari jadwal obat berikutnya berdasarkan waktu efek samping. Dan data-data tersebut dipilih karena data yang diberikan memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dan pemantauan pengobatan pasien yang mencakup berbagai aspek medis yang penting. Pada data ini terdapat berbagai variabel yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pasien, pengobatan yang diberikan, efek samping yang mungkin terjadi, serta bagaimana kondisi pasien berhubungan dengan pengobatan yang diterima. Lalu untuk orange data miningnya sendiri, kita memasukkan file, lalu memasukkannya ke data sampler, di mana kita akan membagi menjadi data training dan data test. Lalu kita memasukkannya ke model, dan dari model kita akan memprediksi tes dan skor dari prediksi akurasi, data training, model training, dan prediction dan akurasi dari model tes. Lalu untuk model trainingnya sendiri, yang pertama memiliki akurasi dengan RMSE 4,7, yang kedua ada RMSE 93,3, dan hasil ini masih termasuk kecil karena datanya antara 1 sampai 500-an. Dan yang ketiga memiliki RMSE 2,6. Lalu subproyek yang kedua yaitu sistem panggilan darurat pasien, di mana sistem ini diubah menjadi berbasis AI untuk meningkatkan respons dan akurasi dalam mendeteksi kondisi darurat. Proses konvensional yang sekarang hanya mengirimkan sinyal tanpa analisis mendalam seringkali tidak mampu membedakan tingkat urgensi atau mengurangi kesalahan seperti false alarm. Dengan algoritma seperti Random Forest KNN dan XGBoost yang saya gunakan, sistem dapat mengelola data kompleks dari tombol panik, sensor, dan kondisi pasien untuk menentukan prioritas tindakan secara otomatis.
Untuk keunggulan dari AI ini memungkinkan respons yang lebih cepat bagi pasien kritis, meminimalkan alarm palsu, dan meningkatkan efisiensi sumber daya rumah sakit. Hasilnya, sistem menjadi lebih responsif, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan pasien dalam situasi darurat. Untuk masalah kecerdasannya ada tiga, yaitu prediksi status darurat pasien, penentuan prioritas respons, dan estimasi waktu respons. Dan untuk yang pertama, kita menggunakan model XGBoost. Yang kedua, kita menggunakan KNN karena bersifat klasifikasi. Dan ketiga, kita menggunakan Random Forest karena bersifat regresi. Untuk yang pertama, targetnya sendiri adalah emergency response status dengan jenis klasifikasi. Yang kedua, dengan target severity level dengan jenis klasifikasi. Dan yang ketiga, memiliki target response time minutes di mana jenisnya adalah regresi. Lalu untuk datasetnya sendiri seperti berikut, di mana ada timestamp, patient ID, patient age, room number, emergency button press count, time of press, response time minutes, nurse availability, severity level, weekly emergency calls, last emergency button, dan emergency response status. Kenapa saya memilih data ini? Karena data yang diberikan berfokus pada pemantauan penggunaan tombol darurat di rumah sakit dan respons terhadapnya. Data ini terdiri dari beberapa variabel yang penting untuk memantau dan menganalisis kondisi pasien serta waktu respons terhadap keadaan darurat tersebut. Lalu untuk orange data miningnya masih sama seperti sebelumnya, di mana kita akan mensampel data dan memasukkannya ke model dan memasukkannya ke test dan score dan prediction. Namun yang berbeda di sini saya menggunakan Python script untuk salah satu prediksi masalahnya. Dari Python script tersebut, kita juga akan menunjukkan akurasi dari model tersebut. Lalu untuk yang pertama, kita dapat melihat bahwa presisinya adalah 1. Dan untuk yang kedua, kita memiliki RMSE 1,076 yang sangatlah kecil. Dan yang ketiga memiliki RMSE 2,134. Lalu subproyek yang ketiga adalah sistem monitoring suhu tubuh, di mana sistem ini diubah menjadi berbasis AI untuk meningkatkan deteksi dini dan respons terhadap kondisi abnormal yang sering terlewat oleh perawat ataupun dokter dalam proses konvensional saat ini. Karena itu, proses manual hanya mencatat suhu tubuh tanpa analisis tren atau prediksi, sehingga kurang efektif dalam mendeteksi perubahan kecil yang dapat mengindikasikan kondisi kritis. Dengan algoritma yang saya terapkan, yaitu linear regression dan KNN, sistem dapat memprediksi tren perubahan suhu dan mendeteksi anomali berdasarkan pola pada data pasien. Hal ini memungkinkan peringatan dini, respons lebih cepat, dan pengurangan beban kerja staf medis. Oleh karena itu, AI menjadikan sistem lebih proaktif, akurat, dan adaptif terhadap kebutuhan pasien. Untuk masalah kecerdasannya masih ada tiga. Yang pertama ada klasifikasi kategori suhu tubuh, yang kedua ada prediksi perubahan suhu tubuh, dan yang ketiga ada deteksi anomali suhu tubuh. Yang pertama kami menggunakan KNN, yang kedua menggunakan linear regression, yang ketiga juga menggunakan linear regression. Masalah pertama kita menentukan target sebagai temperatur kategori dengan jenis klasifikasi, dan masalah kedua dan ketiga kita menentukannya dengan target body temperature dengan jenis regresi. Untuk datasetnya sendiri ada timestamp, heart rate, activity level, ambient temperature, body temperature, temperature kategori, skin temperature, stress level, hydration level, and respiration rate, step count, age, weight, height, BMI, medication, dan previous condition. Lalu kenapa saya memilih data-data ini? Karena data yang diberikan ini menurut saya adalah kumpulan informasi medis yang berfokus pada pengamatan kondisi fisiologis pasien dari waktu ke waktu, yang dapat digunakan untuk menganalisis keadaan kesehatan mereka dan memberikan wawasan bagi perawat ataupun dokter yang lebih baik dalam pengelolaan perawatan. Data ini mencakup berbagai parameter kesehatan yang penting, termasuk data vital seperti detak jantung, suhu tubuh, dan tingkat stres dari pasien, yang dapat digunakan untuk memantau perubahan kondisi pasien. Lalu untuk orasi data miningnya masih sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan file. Lalu dari file tersebut kita sampel sebagai data training dan data test, dan kita memasukkannya ke model AI, model machine learning, dan dari sana kita akan melihat akurasi dari model training dan model test. Lalu di sini terdapat distribution, di mana kita akan menunjukkan grafik distribusi normal dari data body temperature. Lalu untuk model pertama memiliki precision 0,647, which is very good dari satu, dan yang model kedua memiliki RMSE 0,259 dan model ketiga memiliki RMSE 0,155. Kedua model ini memiliki RMSE yang sangat kecil. Dan subproyek keempat adalah sistem pengelolaan akses ruangan dengan face recognition. Sistem ini diubah menjadi berbasis AI dengan teknologi neural network. Hal ini saya ubah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi.
Proses konvensional saat ini menggunakan kunci fisik, kartu, dan kode PIN yang memiliki resiko kehilangan penyalahgunaan dan tidak dapat memastikan identitas pengguna dengan tepat. Oleh karena itu, dengan AI neural network, sistem mampu mengenali wajah dengan akurasi tinggi, meskipun ada variasi kondisi seperti pencahayaan ataupun ekspresi. Oleh sistem ini juga mencatat data akses secara real time, mengurangi resiko penyalahgunaan, dan memberikan keamanan yang lebih baik secara overall. Hasilnya, pengelolaan akses menjadi lebih aman, cepat, dan efisien dibandingkan metode manual. Untuk masalah kecerdasannya ada tiga, yaitu verifikasi identitas pengguna, deteksi percobaan akses tidak sah, dan prediksi keberhasilan akses. Untuk yang pertama, kita menentukan target akses granted dengan jenis klasifikasi, yang kedua, authorize dengan jenis klasifikasi, dan yang ketiga, sama seperti yang pertama, kita menggunakan akses granted dengan jenis klasifikasi. Dan ketiga masalah tersebut akan diselesaikan dengan model neural networks. Untuk datasetnya sendiri, kita menggunakan timestamp, user ID, name, age, access time, access date, room ID, authorize, face match score, light condition, camera angle, mask worn, dan access granted. Lalu, data-data ini saling berhubungan karena data-data tersebut adalah informasi terkait dengan akses ke ruangan yang tercatat oleh sistem pengenalan wajah. Data ini mencangkup berbagai variabel yang memungkinkan evaluasi akses seseorang ke ruang tertentu yang akan ditujukan oleh face match score dan kondisi sistem pengenalan wajah yang digunakan. Untuk koleksi data miningnya sendiri, sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan file, data sampel, dan masuk ke neural network. Dan hasil dari model pertama memiliki precision 0,919, hasil yang kedua memiliki precision 0,876, dan model ketiga memiliki precision 0,926. Precision dari ketiga model ini sangat mendekati satu, sehingga dapat dibilang sangat baik. Lalu untuk kesimpulannya, proyek sistem rumah sakit cerdas yang saya buat berhasil mengintegrasikan teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan pasien, kenyamanan, dan pengelolaan data secara terpusat. Sistem ini mencakup 20 subproyek seperti yang saya telah sebutkan tadi, dan keuntungan utamanya meliputi efisiensi proses, peningkatan keselamatan melalui deteksi kondisi kritis, penghematan energi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Proyek ini dirancang untuk fleksibel dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan kecerdasan, buatan, dan teknologi cloud, sehingga mampu memberikan layanan kesehatan yang lebih modern, responsif, dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya, terima kasih.